again. Aku mau cari jalan tengah betul apa yang gak bisa. Ajak kamu ke angkasa, ku tidak mau kita berdansa. Aku is your best, aku yang the best. So take mamaku, semudah banyak waktuku. Kau merasakan apa yang kau rasakan. Sampai aku bilang kamu yang paling tahu. Halo teman-teman, kali ini kita kembali untuk mata kuliah kewirausahaan. Pada kali ini kelompok 2 melakukan usaha bakso bakar nih. Yuk kita ikuti prosesnya sampai akhir ya. Pertama-tama kita pergi ke tukang giling untuk membuat adonan baksonya guys. Proses penggilingan ini mencampurkan ayam dan tepung serta bumbu rahasia yang menjadi ciri khas bakso kami guys. Disclaimer, sebelum memulai semuanya kami sudah mencuci tangan untuk memastikan semuanya bersih. Selanjutnya pengisian daging ke kulit tahu. Pastikan isinya menyeluruh, jangan sampai ada yang kopong, biar kita tidak rugi guys. Selanjutnya, kita kukus tahu sampai matang. Tuh ya, jangan. Nggak bisa, Le. Ya Allah, Le. Belum menjadi videonya lah. Video kan orang lain aja. Beda teknik tapi tetap lama. Tapi aku bisa. Ini klik. Nggak bisa, harus pakai sarung tangan. Sudah di tahap kepemotongan sosis. Udah tahu cara apanya nih. Rambut balik semua, awas. Sana di tengah sana kau. Aku dekat matahari. Mampus. Gila kan yang lebih loh. Enggak. Besar lebar. Maksudnya enggak di tengah. Proses pencetakan bakso. Kita maklum ya guys, karena pertama kali membuat bakso. Jadi bentuknya ada yang bulat dan ada yang memiliki ekor. Tusuk bakso, setiap satu tusuk berisi 3 buah bakso. Tahu yang udah matang tadi, kita potong dadu, lalu kita tusuk seperti bakso juga. Selesai tahap produksi, sekarang kita ke penjualan teman-teman. Tim sudah sampai di lokasi, yaitu depan Alfamart. Tapi kami cobain dulu guys, hehehe. Kalau ada sampah dari kegiatan penjualan kita, harus kita kutip ya teman-teman, sebagai bentuk tanggung jawab. I'm still learning
about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me. Pelanggan sudah mulai berdatangan nih guys. Jika bagian arang sudah kotor, harus kita bersihkan ya teman-teman. Hari sudah gelap dan bakso kami juga sudah mulai habis guys. POV, mahasiswa multitasking, jualan sambil rapat organisasi. Tidak terlalu nampak juga nanti walaupun dia di mana dan juga udah jangan pede ya, kau berusaha. Tak terasa selesai sudah jualan hari pertama. Kita lanjut ke hari berikutnya ya. Kita sudah di hari kedua nih teman-teman. Kita ulangi setiap stepnya ya. Dari tahu, sosis, dan bakso. Macam ikut aja sosis ini kita jelek. Potong. Tusuk. Self reward dulu teman-teman. Manis ya, Bang. Pedas. Manis aja Bang. Aduh. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tak terasa hari sudah mulai gelap guys.
hari kedua tetap multitasking, gak boleh ketinggalan nonton turnamen Amian. Tapi tiba-tiba ramai. Waktu kalian tinggal 30 menit. Ya, kami harap kalian membuat hidangan yang sangat menarik dan juga lezat. Pas yang ini berapa tadi? Bang punya mana bang? Mau lagi ini bang. Pakai kuah. Karena hari ini ramai, kita tanya-tanyain customer yuk. Menurut adek, gimana rasa bakso kita, dek? Rasanya enak. Enak aja? Ya. Terus, waktu beli, kayak mana pelayanan abang-abang ini? Bagus? Bagus dan sama. Sama. Harganya menurut adek gimana? Udah pas? Atau kemahalan? Harganya pas murah. Murah. Terus, kalau kebersihannya gimana? Kami ngejaga kebersihan nggak di sini? Kalau kebersihan dibilang bersih. Bersih. Kalau ada saran tentang bakso ini, apa saran ada, dek? Sarannya Iya. Iya, rasanya gitu. enak. Ini ada apa namanya? Yang kriuknya itu ditambahkan Kriuknya ditambahkan. Oke, thank you. Selama abang beli bakso di sini, menurut abang kayak mana rasa bakso kami, bang? Mantap. Terus, menurut abang pelayanan kami gimana, bang, sama beli bakso? Mantap. Menurut abang, harga dari jualan bakso kami ini pas nggak? Sangat worth it. Worth it. Sekali. Terus, kami kan juga menjaga tingkat kebersihan nih. Menurut abang tingkat kebersihan kami gimana? Sekali. Sekali. Ada saran nggak bang terkait penjualan kami nih? Dan kualitasnya sama pelayanannya. Kasih ya bang. Menurut abang gimana bang rasa bakso kami setelah abang membelinya, memakannya? Kalau untuk rasanya itu mulai dari bumbunya itu udah mulai enak lah dari sebelumnya. Sebelumnya pun saya ada ngasih saran ke kakak saya, bilang kan kalau misalnya bumbunya itu kebanyakan. Jadi setelah udah saya beli lagi, udah mulai enak lah, mulai dari bumbunya, untuk kuahnya juga udah enak lah. Kalau misalnya untuk rasa ya. Nah kan udah beberapa kali beli ini bang, pelayanan kami itu gimana bang? Kalau untuk pelayanan itu cepat menanggapi kayak orang yang beli gitu. Misalnya dia langsung betul-betul dikerjakan, nggak pakai lama lah kerjakannya. Tanya bang. Nah kalau dari porsinya bang, kira-kira udah pas nggak harganya itu? Kalau untuk dari porsinya itu udah pas, karena emang harga sesuai dengan standarnya emang segitu untuk bakso. Oke. Menurut abang, gimana tingkat kebersihan dari dagangan kami ini? Kalau tingkat kebersihan lumayan bagus lah, dari mulai tempat jualannya, mulai dari tempat lokasinya juga lumayan bersih lah kalau dibilang. Kalau ada saran nih bang, abang pengen kami perbaiki atau tambahin apa dari bakso bakar kami ini? Kalau untuk saran itu mending lebih kayak maksimalkan lagi penjualannya lah, biar orang-orang lebih tertarik untuk membelinya lah. Kalau misalnya untuk saran dan rekomendasi dari saya. Baik bang, terima kasih bang. Makasih ya bang. Sama-sama. Selesai sudah hari kedua, tampaknya tim sudah mulai lelah nih teman-teman. Kita balik lagi guys, walau lelah, tapi kami tetap menikmati setiap prosesnya bersama-sama guys. Day 3, last day. Last day. Kita hanya mendokumentasi sebagian kecilnya aja teman-teman. Seperti biasa, setiap stepnya pasti kami lakukan.
Namanya juga jualan ya teman-teman. Roda terus berputar, kadang ramai dan kadang sepi. Aduh, terang kali jadinya. Sudah di hari terakhir aja ya teman-teman, tapi nggak sampai di situ ya teman-teman. Sebagai seorang wirausahawan, kita harus melakukan beberapa analisis dan juga melakukan pengelolaan keuangan terhadap usaha kita sendiri. Yuk kita lihat hasil analisis dari usaha bakso bakar Juragan yang kita laksanakan selama 3 hari. Dalam memasarkan bakso bakar, kami menggunakan 4 teknik sederhana untuk menarik perhatian pelanggan. Pertama, kami menggunakan logo sebagai identitas. Logo kami memang sederhana, tapi fungsinya penting. Orang yang melihatnya bisa langsung mengenali bahwa itu adalah bakso bakar kami. Jadi, logo membantu usaha kami untuk lebih mudah untuk diingat. Nah, jadi strategi pemasaran yang kedua yaitu kami selalu mengutamakan pelayanan yang ramah. Jadi saat pelanggan ingin membeli, kami berusaha untuk menyapa dengan sopan, ramah, dan melayani dengan cepat. Pelanggan itu biasanya lebih nyaman ketika pelayanan itu baik, dan itu juga membuat pelanggan itu mau balik lagi. Jadi pelayanan yang bagus itu menjadi salah satu strategi pemasaran kami. Yang ketiga, kami menggunakan teknik bunyi toet-toet. Nah, bunyi itu menjadi tanda khas dari kami kalau kami itu udah buka jualan. Nah, jadi kalau kami membunyikan toet-toet, nah orang-orang sekitar itu jadi ngeh, oh jualannya udah buka nih, oh bakso bakarnya udah datang nih. Nah, teknik ini memang simple tapi cukup efektif untuk menarik perhatian orang-orang sekitar. Keempat, kami menggunakan minyak olesan yang ciri khas kami, yaitu akan menjadi salah satu senjata rahasia kami. Kenapa? Karena ketika minyak olesan tersebut dioleskan ke panggangan, itu akan mengeluarkan asap dengan aroma yang semerbak sehingga akan menarik pelanggan. Sehingga pelanggan itu akan tidak mudah berpaling dari jualan kami, yaitu bakso bakar. Halo semuanya, pada proyek kewirausahaan kita kali ini, kami buka usaha jual bakso bakar motoran. Jadi kami jual bakso bakar dengan motor dengan menggunakan styling yang simple dan affordable banget. Stylingnya menyediakan kipas mini, tempat bakar, bahkan penyimpanan rak-rak bumbunya. Nah, berbicara tentang analisis SWOT, yang pertama itu stretch atau kekuatan. Kekuatan utama pada bisnis kami ini terletak pada modal yang sedikit tapi hasil yang maksimal. Jadi kami bisa buat nih perputaran dari modal 27.000 kembali dengan 61.000 per orangnya. Ini menandakan perputaran usahanya tergolong bagus nih teman-teman. Nah, kekuatan yang kedua itu variasi produk. Jadi nih teman-teman, di produk kami tidak hanya menjual bakso saja, tapi kami juga menjual tahu dan sosis, dan jangan lupakan saus padang spesial buatan sendiri. Nah, saus padang ini berisikan tulang dan daging ayam yang membuat jualan kami berbeda nih dengan jualan bakso bakar lainnya. Nah, kekuatan plus lainnya itu konsep jualan motoran. Jadi konsep ini membuat kami lebih fleksibel pindah lokasinya sesuai keramaian. Jadi analisis kekuatan pada usaha kami itu ialah simple, fleksibel, dan ngena banget di pasaran. Kalau ngomongin kekuatan usaha, ada 2 hal yang paling ngebantu kita. Yang pertama yaitu harga yang affordable untuk semua kalangan, dan juga sistem kita yang rapi, yang dimana
dari pagi ke siang itu dihandle oleh cewek-cewek, yang dimana tugas mereka adalah memasak, meracik bumbu, dan mempersiapkan semua perlengkapan. Dan shift yang kedua dari sore ke malam dihandle oleh cowok-cowok, yang dimana mereka membawa arang, styling, dan perlengkapan ke tempat jualan. Setelah itu mereka langsung mulai jualan. Nah, sistem shift ini membuat operasional kita lebih rapi dan juga lebih efisien, yang dimana cita rasa tetap terjaga dan semuanya berjalan sesuai apa yang kita mau. Selanjutnya itu dari sisi weakness atau kelemahan. Tentunya di sini ada beberapa catatan. Yang pertama itu karena konsepnya motoran, jadi kapasitas bawaan bahan bakunya itu terbatas, nggak bisa stok banyak. Jadi kalau pelanggan lagi rame itu cepat habis. Yang kedua itu dari peralatan masaknya. Kalau pelanggannya lagi rame-ramenya di waktu yang bersamaan, itu jadi masaknya agak sedikit lama. Dan yang ketiga itu karena di sini kami masih baru, promosinya itu belum terlalu kuat. Jadi kami di sini masih mengandalkan lokasi ataupun tempat jualan kami yang ramai, bukan dari brandingan produk kami. Sisi opportunities, sebenarnya peluang usaha itu sangat gede guys. Tren jajanan dan street food itu lagi naik-naiknya. Apalagi yang memiliki daya khas unik dan mudah dijangkau. Nah, bakso bakar tuh punya peluang usaha tersendiri. Tinggal ditambahkan inovasi-inovasinya saja. Seperti kami yang menambahkan inovasi seperti kuah Padang. Nah, kita juga bisa memiliki peluang ekspansi seperti kita misalkan membuka stand di area kampus, Car Free Day, ataupun kita bisa membuat sistem pre-order untuk sebuah acara. Nah, karena modalnya sangat kecil, yang kecil itu kita bisa usaha ini kita bisa scale up. Terakhir, threats atau ancaman. Dalam melaksanakan usaha bakso bakar kami, ancaman utama berasal dari perubahan perilaku konsumen yang menjadi lebih selektif dan dinamis. Nah, perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan selera terhadap makanan yang lebih beragam dan mengikuti tren serta lebih ke yang lebih sehat. Ancaman yang kedua yakni perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi, seperti hujan deras ataupun angin yang sangat kencang tentu akan menghambat proses penjualan bakso bakar kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai laporan keuangan dari Bakso Bakar Juragan. Yang mana Bakso Bakar Juragan ini adalah usaha yang sudah kami jalankan. Jadi, laporan keuangan Bakso Juragan ini kami paparkan untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga sebagai bahan evaluasi atas kinerja usaha yang telah kami jalankan. Yang mana tujuan utama dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan paparan atau gambaran mengenai pembiayaan yang telah kami lakukan, baik itu dari biaya keluar maupun biaya masuk. Jadi semuanya sudah kami paparkan dalam laporan keuangan ini. Dengan begitu, tanpa berlama-lama, marilah kita lihat mengenai laporan keuangan dari Bakso Bakar Juragan. Ini merupakan laporan keuangan yang kami susun untuk Bakso Bakar Juragan dalam periode 31 Oktober 2025. Mengapa 31 Oktober 2025? Karena kami melakukan penjualan di bulan Oktober. Nah, di sini kita dapat melihat pada tanggal 15 Oktober kami melakukan setoran modal awal sebanyak 297.000, di mana ini merupakan rincian dari pengumpulan kami sebanyak 11 anggota, sebanyak 27.000 per orang. Jadi 27 dikali 11.000 sama dengan Rp297.000. Namun setelah melakukan kalkulasi alat dan bahan, sepertinya kurang untuk modal awal yang kami setor, sehingga kami melakukan modal tambahan sebanyak 100.000. Dan ini merupakan uang daripada salah satu anggota kami, sehingga kami memperlakukannya sebagai utang usaha. Kemudian pada tanggal 16 ini merupakan tanggal di mana kami melakukan persiapan alat dan bahan, belanja, dan lain sebagainya. Yakni ada kami beli ayam filet, kulit tahu, sosis, tepung, bumbu, dan sebagainya. Dapat kita lihat di bagian kredit, untuk total jumlah pengeluaran kami untuk belanja adalah sebanyak 356.500. Kemudian kami melakukan penjualan di hari pertama yakni sebanyak 476.000. Nah, setelah itu kami melakukan penjualan di hari yang kedua, yakni hari penjualan yang kedua kami adalah tanggal 26. Sehingga kami harus melakukan persiapan di tanggal 25 dan melakukan pembelian alat dan bahan sama seperti pada penjualan pertama, yaitu pada sebesar 356.500. Namun setelah kami melakukan penjualan, terdapat tambahan arang karena kami kekurangan bahan
pada saat kami melakukan penjualan sebanyak 7.500. Jadi total pengeluaran kami selama penjualan kedua pada tanggal 25 adalah sebanyak Rp364.000. Kemudian kami melakukan penjualan di hari yang ketiga, yaitu hari tanggal 26. Yakni dapat kita lihat di sini, pengeluaran kami adalah Rp239.000. Mengapa Rp239.000? Karena beberapa alat dan bahan telah di-cover di hari sebelumnya, yaitu tanggal 25. Sehingga pengeluaran yang hanya kami keluarkan sebanyak Rp239.000. Dan kami melakukan penjualan di tanggal 26, yakni hari ketiga dari penjualan kami, yaitu sebesar Rp295.000. Sehingga total saldo yang kami pegang per tanggal 26 setelah melakukan 3 kali penjualan adalah sebesar Rp772.500. Kembali lagi ke awal, kami telah melakukan peminjaman sebesar Rp100.000 terhadap salah satu anggota kami, sehingga kami memperlakukannya sebagai utang, sehingga kami harus mengembalikannya di akhir periode penjualan kami, yaitu kami tampilkan di tanggal 26, yaitu sebesar Rp100.000. Jadi, total saldo akhir yang kami pegang adalah sebesar Rp672.500, dan kami melakukan penutupan di tanggal 31. Baiklah, kita masuk ke dalam proyeksi laba dan net profit margin dari usaha yang telah kami jalankan. Adapun proyeksi laba yang telah kami tetapkan sebelum melakukan penjualan, kami memproyeksikan sebesar 25%, yang mana pada pendapatan penjualan yang telah kami dapatkan itu sebesar Rp1.335.000, yang mana juga seluruh beban-bebannya terdapat sebesar Rp959.500. Jadi kami memperoleh total laba bersih yang didapatkan dari pendapatan penjualan yang dikurangkan dengan beban-beban secara keseluruhan itu sebesar Rp375.500. Dengan begitu net profit marginnya kami dapatkan sebesar 28,13% yang didapatkan dari hasil laba bersih yang dibagi dengan hasil penjualan dan dikalikan dengan angka sebesar 100%, sehingga didapatlah sebesar 28,13%. Jadi dengan begitu kami memperoleh tingkat keuntungan lebih besar dari proyeksi laba awal yang telah kami tetapkan. Dengan demikian, laba yang kami peroleh lebih tinggi sebesar 3,13% daripada proyeksi laba awal yang telah kami tetapkan, yaitu sebesar Rp375.500.